Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mionika Cantika Kirana. Saya adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini mengenai fenomena bullying atau yang biasa kita kenal dengan penindasan. Dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang fenomena bullying di masa dewasa akhir. Nah, Bapak dan Ibu yang ada di sini mungkin pernah mendengar begitu ya tentang apa sih itu bullying dan juga mungkin tentang fenomena-fenomena terkait. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada tahun 2022, kasus bullying di Indonesia ini mencapai 226 kasus. Wah, sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Dan menurut PISA atau Program for International Students Assessment, pada tahun 2018, Indonesia ini menempati peringkat kelima dengan kasus bullying tertinggi, yaitu 41,1%. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada apa definisi dari bullying itu sendiri. Mungkin kata bullying ini lebih kita kenal dengan kata penindasan begitu. Definisi dari bullying itu adalah aksi penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau juga bisa sekelompok orang kepada orang yang lebih lemah. Atau juga bisa didefinisikan sebagai agresi atau sebuah penyerangan yang berulang dan ditujukan kepada orang yang dianggap tidak diuntungkan atau lebih lemah dari pelaku bullying itu sendiri. Bullying ini juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuatan. Nah, di dalam bullying ini ada juga yang dinamakan sebagai pemeran atau peran begitu. Seperti dalam drama begitu ya Bapak Ibu, terdapat pemeran-pemerannya. Nah, di sini terdapat 4 pemeran. Yang pertama itu adalah pelaku. Nah, pelaku ini memiliki sifat mendominasi. Jadi dia begitu ingin terlihat menonjol dan memiliki simpati yang rendah, lalu hanya berfokus pada pandangannya sendiri. Jadi orang ini tuh tidak terbuka terhadap pandangan-pandangan orang lain dan juga cenderung bersifat egois begitu. Lalu selanjutnya adalah korban. Nah, korban ini biasanya adalah kelompok minoritas dalam suatu lingkungan. Lalu bisa juga memiliki kondisi fisik yang berbeda. Contohnya adalah orang yang dengan keterbatasan disabilitas. Lalu bisa juga orang dengan kondisi mental atau psikis tertentu. Lalu selanjutnya ada korban pelaku dan bystander. Bystander ini mungkin kita kenal dengan saksi. Nah, keduanya ini adalah pihak-pihak yang melakukan penindasan juga, tapi mereka ini juga menjadi korban dalam tindakan bullying. Bullying sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Terdapat 4 jenis di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bullying secara verbal, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan melalui verbal atau melalui kata-kata. Seperti mengejek, memfitnah, lalu mengancam, memberikan kritik dengan tidak baik, menghina, termasuk juga pelecehan seksual secara verbal. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah mendengar tentang catcalling. Jadi ini orang-orang memanggil orang-orang di jalanan dengan tujuan untuk menggoda. Lalu gosip dengan tuduhan-tuduhan tidak benar, itu juga termasuk dalam tindakan bullying secara verbal. Mungkin kita sering melihat atau mungkin kita sering melakukan bahkan. Nah, itu adalah termasuk tindakan bullying begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini seringkali didefinisikan sebagai tindakan utama bullying. Jadi, orang-orang sering menganggap jika belum dalam hal fisik berarti bukan namanya bullying seperti itu. Contoh perilakunya dapat seperti memukul atau menendang, meludahi, dan bentuk-bentuk lain. Nah, bullying secara fisik ini dapat menyakiti korban selain secara fisik, tapi bisa juga secara psikis dan menimbulkan trauma-trauma tertentu. Lalu yang ketiga ada cyberbullying. Nah, mungkin ini sering terjadi di kalangan anak muda atau di kalangan remaja. Cyberbullying ini adalah bullying yang dilakukan di dalam dunia maya. Umumnya dilontarkan pada public figure seperti pada artis atau orang-orang yang terkenal seperti itu. Tapi bisa juga pada orang biasa. Lalu yang terakhir adalah bullying relasional. Nah, bullying ini adalah bullying yang non-verbal dan tidak langsung. Jadi caranya adalah dengan mengucilkan seseorang, memanipulasi orang lain, mengabaikan seseorang, lalu bentuk-bentuk interaksi seperti tertawa mengejek atau bahasa-bahasa tubuh yang dinilai kasar.
Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab mengapa orang bisa melakukan bullying. Yang pertama bisa juga dari keluarganya. Seperti dinamika dalam keluarga yang buruk, lalu orang tersebut memiliki orang tua yang abusive atau melakukan KDRT, situasi rumah yang tidak menyenangkan. Nah, hal-hal seperti ini tuh dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan penindasan, baik di dalam keluarganya maupun kepada orang lain di luar keluarganya. Lalu selanjutnya dari sekolah. Nah, sekolah yang tidak memiliki penanganan terhadap kasus bullying, ini dapat menjadi sebuah reinforcement. Reinforcement itu dapat kita sebut juga dengan pemicu atau penguat seseorang untuk melakukan tindakan bullying. Lalu selanjutnya adalah pada teman sebaya. Nah, teman sebaya ini juga merupakan faktor yang sangat kuat dalam membentuk perilaku. Tidak hanya pada anak-anak, tapi juga pada lingkup remaja, pada dewasa, maupun juga pada orang lansia. Selanjutnya pada kondisi lingkungan. Misalnya terdapat kesenjangan sosial dalam suatu lingkup. Nah, ini dapat juga menjadi pemicu tindakan penindasan. Lalu yang terakhir pada tayangan televisi dan media. Karena individu itu cenderung melakukan tindakan imitasi. Jadi individu bisa meniru apa hal yang ada di dalam televisi atau media. Bahkan orang dewasa sekalipun. Nah, mungkin dari tadi Bapak dan Ibu ini bertanya-tanya ya, sebenarnya buat apa sih kita belajar tentang bullying ini? Memangnya di usia-usia dewasa akhir, di usia lansia, seperti Bapak dan Ibu ini, masihkah kita akan mengalami tindakan bullying atau memangnya kita masih bisa untuk melakukan tindakan penindasan kepada orang lain? Nah, mungkin Bapak dan Ibu penasaran akan hal tersebut. Nah, saat ini kita akan masuk ke bullying pada masa dewasa akhir. Menurut hasil survei penduduk antar sensus pada tahun 2016, jumlah lansia di Indonesia ini sekitar 22 juta jiwa. Nah, dan jumlah lansia ini diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ketika memasuki masa lansia, mungkin Bapak dan Ibu pun mengalami ada proses dan fungsi tubuh yang mengalami penurunan. Akan ada kemunduran secara fisik, secara biologis, secara psikis, dan juga secara sosial ekonomi. Penurunan dan keterbatasan ini dapat meningkatkan intensitas ketergantungan lansia kepada orang lain. Sebagian besar lansia itu sudah butuh bantuan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, ketergantungan ini sebenarnya membuat lansia dapat menerima perlakuan tidak pantas dari orang lain yang menjadi indikasi dari tindakan bullying. Penindasan lansia itu meliputi kekerasan fisik, lalu kekerasan psikologis, lalu juga tentang keuangan, seksual, dan juga penelantaran. Nah, pelakunya itu biasanya bisa dari berbagai kaum, begitu ya, dari masyarakat umum, bisa juga dari keluarga atau dari kerabat, dari rekan kerja, pegawai rumah sakit, atau mungkin pegawai di panti jompo, bisa juga sesama lansia itu sendiri. Nah, tindakan bullying pada lansia itu dapat terjadi di berbagai lingkungan dan berbagai situasional juga. Saat ini kita akan masuk ke lingkungan kerja. Memang sebagian besar dari lansia saat ini sudah tidak lagi bekerja, tapi masih ada beberapa di antaranya yang masih aktif. Seperti pada penelitian tahun 2019, sebanyak 49,39% lansia ini masih aktif bekerja. Nah, itu sudah hampir sebagian dari populasi lansia ya Bapak Ibu. Jadi cukup banyak juga. Nah, dan faktornya mengapa lansia ini masih bekerja? Yaitu karena masih mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Ada juga yang untuk mengisi waktu luang. Lalu ada yang merasa kesehatannya stabil, jadi masih bisa untuk bekerja. Ada juga yang ingin menjaga eksistensi di lingkungan sosial. Karena ketika kita pensiun, pasti akan ada juga kemunduran dari pergaulan sosial kita. Lalu ada juga yang karena lingkungan kerjanya nyaman, jadi sudah bekerja bertahun-tahun, lalu merasa enggan untuk berhenti atau untuk pensiun. Nah, namun karena faktor usia, penurunan tingkat produktivitas dan keterbatasan itu juga pasti akan muncul. Nah, hal-hal inilah yang akan memunculkan suatu diskriminasi dan juga tindakan penindasan di lingkungan kerja. Contoh-contohnya, banyak anak-anak muda atau mungkin dewasa yang menganggap lansia itu tidak kompeten untuk bekerja. Lalu saat ini juga banyak sekali lowongan pekerjaan yang memiliki skala usia atau usia maksimal. Sehingga lansia ini sulit mendapat pekerjaan meskipun beliau ini memenuhi syarat-syarat yang lain.
Lalu banyak juga lansia yang menerima penurunan jabatan. Lalu ada juga yang bahkan di PHK sebelum waktunya pensiun, dan lain sebagainya. Saat ini kita akan membahas tindakan penindasan di lingkungan institusional dan masyarakat. Terdapat sebuah penelitian di Panti Jompo dan hasilnya menunjukkan penghuni panti ini mendapat perilaku penindasan dari sesama penghuni, dari kerabat atau keluarga yang berkunjung, hingga dari pegawai panti jompo tersebut. Nah, keluarga ini juga dapat menjadi pelaku. Mungkin awalnya kita ngerasa tidak percaya ya bagaimana bisa seorang keluarga menindas anggota keluarganya sendiri yang berada di panti jompo. Tapi memang ini benar adanya. Contoh-contohnya seperti anggota keluarga ini mencuri uang milik penghuni panti jompo, lalu mengancam, menggunakan harta bendanya tanpa izin, lalu juga tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya yang berada di panti jompo. Lalu untuk bullying yang dilakukan para pegawai, contohnya seperti pegawai itu kasar kepada penghuni, lalu berteriak kepada penghuni, hingga bisa juga melakukan pelecehan seksual. Lalu jika dalam lingkungan masyarakat, bullying ini sering sekali dianggap lelucon begitu ya. Mungkin yang sering kita temui banyak sekali lontaran ejekan kepada lansia yang hidupnya sendiri gitu misalnya. Kasihan ya hidupnya sendiri. Misalnya beliau tidak punya anak atau tidak punya anggota keluarga. Lalu ejekan kepada lansia yang masih menanggung hidup anaknya, misalnya anaknya belum memiliki suatu pencapaian. Lalu misalnya kita melontarkan ejekan kepada lansia yang belum punya cucu. Kita terus-terusan menanyakan tentang di mana cucunya, gimana apakah anaknya sudah mau menikah. Nah, hal-hal kayak gitu yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah termasuk indikasi-indikasi tindakan penindasan. Nah, lalu apa sih dampak yang ditimbulkan dari tindakan penindasan pada orang di masa dewasa akhir atau masa lansia? Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami dibully atau ditindas, mungkin saja pernah mengalami perasaan-perasaan seperti ini. Yang pertama adalah merasa tidak percaya diri. Karena kita merasa, oh ternyata diri saya kurang cukup baik di mata orang lain. Oh ternyata diri saya sangat buruk di mata orang lain. Kita menjadi tidak memiliki kepercayaan diri untuk muncul di hadapan orang lain atau untuk tampil di depan orang-orang lain. Lalu selanjutnya kita menjadi sulit untuk bersosialisasi. Lansia yang mengalami penindasan akan dapat merasa takut untuk bertemu orang lain atau berada di dalam suatu lingkungan. Jadi dia mengalami kesulitan untuk berinteraksi, untuk memulai berkomunikasi atau mungkin berkenalan dengan orang baru dan sebagainya. Nah, lalu dapat juga berdampak pada kesehatan karena kita juga memiliki beban pikiran yang banyak dan itu dapat mempengaruhi proses dan fungsi tubuh dan dapat berakhir dengan kematian. Karena kondisi tubuh yang tidak baik, lama-kelamaan dapat berakhir pada kematian. Dan kematian ini juga dapat disebabkan oleh bunuh diri. Karena lansia juga dapat merasakan frustasi, dapat merasakan depresi, karena tindakan penindasan yang berlebihan. Sehingga kita perlu berhati-hati agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Nah, jadi solusinya apa supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi? Nah, yang pertama, lingkungan sekitar itu perlu sadar akan indikasi tindakan penindasan pada lansia. Jadi kita perlu menyadari jika ada kerabat lansia kita yang tiba-tiba berubah atau misalnya tiba-tiba orangnya menjadi pendiam atau dia menjadi tidak pernah lagi bersosialisasi. Lalu misalnya ada luka-luka di bagian tubuhnya, lalu tiba-tiba kehabisan uang dan lain sebagainya. Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang terutama lansia di sekitar kita. Lalu selanjutnya pada lingkup pekerjaan, kita bisa membuat kebijakan yang tidak memberatkan pihak sebelah. Terutama pada pemimpin perusahaan mungkin dapat membuat kesepakatan tentang gaji, tentang jam kerja, dan lain sebagainya. Jadi para lansia itu tetap mendapat kesempatan kerja. Lalu pada lingkup institusi, diperlukan juga pemimpin yang profesional yang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para lansia. Dan para pegawai juga harus peka dan dapat menyadari dan juga melaporkan jika ada tindakan penindasan di dalam sebuah panti. Nah, jadi mari kita semua Bapak dan Ibu, dalam lingkungan sosial kita harus menciptakan suasana dan interaksi sosial yang positif dan mendukung, baik secara umum maupun sesama lansia.
Jangan sampai kita juga terus-terusan menghakimi keadaan dan proses hidup yang terjadi pada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi refleksi dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi marilah kita untuk tidak menjadi perilaku penindas atau pembuli, dan marilah kita bisa menjadi obat bagi korban-korban bullying. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.